Kami mau mengatakan kepada jiwaku, tenanglah jiwaku, ada Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa yang baik, sebab Engkaulah yang membuat hari-hari hidup kami merasa tenang. Sebab hanya dekat dengan Tuhan kami tenang. Daripada mula kami mendapatkan kekuatan. Kami bersyukur ya Bapa yang baik, buat hari yang baru, buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami selalu mengecap apa yang baik yang berasal daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Betul, sampai saat ini kami masih diperhadapkan dengan pergumulan yang harus kami pikul. Ada beban dalam keluarga, ada beban dalam rumah tangga, ada beban dalam pekerjaan, ada beban dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Tapi kami percaya, kami tetap tenang sebab Tuhan, Engkau yang menjadi bagian kami. Tatkala kami merenungkan firman-Mu, kami dapatkan pengharapan. Tatkala kami memuji, menyembah Engkau, kami mendapatkan ketenangan. Bahkan ketika kami berdoa, menyerahkan setiap pergumulan kami, ada pengharapan di dalamnya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Tuhan Yesus, saat yang indah bagi setiap kami untuk kembali mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami, sehingga setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan untuk bergabung bersama-sama dalam ibadah doa pagi ini, kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan pengharapan, kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan kuasa. Karena kami tahu hanya dekat dengan Tuhan kami melihat jalan-jalan keluar dibukakan dalam hidup kami. Tuhanlah yang mengarahkan kami, Tuhanlah yang menuntun kami, Tuhanlah membimbing kami, membawa kami masuk dalam seluruh rancangan Allah yang ajaib. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali mendengarkan firman Tuhan. By the way, selain ada dua informasi yang baru yang saya sampaikan buat setiap umat Tuhan, dan ini yang akan kita kerjakan di hari-hari ke depan secara khusus. Yang pertama, saya akan juga pakai platform Instagram. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, tapi sedang saya persiapkan segala sesuatunya. Yang kedua, yang pertama itu, dan yang kedua adalah setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat berarti setiap minggunya, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan untuk berpuasa. Ya, jadi setiap hari Jumat kita puasa. Untuk setiap pergumulan kita, untuk setiap beban-beban doa kita. Kenapa kita berpuasa? Karena di balik pengorbanan, di balik sesuatu yang kita korbankan, ada campur tangan Tuhan. Kenapa? Karena kita meminta belas kasihan Tuhan. Ya, jadi setiap hari Jumat, dimulai dari Jumat ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi ini hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita berpuasa. Dimulai dari Kamis malam kita terakhir makan, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita tidak makan lagi di hari Jumat. Sepanjang hari Jumat itu nanti makan lagi jam 5 sore. Ngerti ya saudara ya? Kalau Bapak Ibu nggak ngerti, Bapak Ibu bisa chat di kolom komentar atau di kolom chat yang di Zoom. Jadi setiap hari Jumat kita ambil waktu berpuasa. Saya ajak hanya yang mau. Saya tidak memaksa, tapi hanya yang mau melihat campur tangan Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Saya ajak setiap kita berpuasa. Saya percaya puasa itu berkuasa. Puasa itu powerful. Jadi kita sama-sama mendoakan pergumulan setiap kita di hari Jumatnya, ya kan? Jadi hari Kamis terakhir makan malam, hari Jumatnya kita tidak lagi makan malam, mulai dari subuh, pagi, siang, sore, buka jam 5 sore. Tapi doa pagi tetap ada, tetap. Hari Jumatnya doa pagi tetap ada. Tetapi ada tambahan nanti malamnya saudara. Jadi Jumat pagi tetap ada doa pagi. Sepanjang Jumat kita puasa, nanti kita buka jam 5 sore. Malamnya di hari Jumat, berarti malam Sabtu, itu ada doa malam. Saya adakan doa malam karena hari itu adalah hari dimana kita puasa. Nah di malamnya kita berdoa buat setiap pergumulan yang kita puasakan. Ya saudara ya. Kapan? Jam berapa? Jadi saya adakan jam 9 malam. Jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Berarti orang-orang yang umat Tuhan yang ada di Indonesia bagian Tengah dan Timur, tinggal hitung aja. Ya berarti waktu Indonesia bagian Timur, waktu Indonesia bagian Tengah berarti jam 10. Waktu Indonesia bagian Timur berarti jam 11. Kenapa malam-malam banget pendeta? Orang waktunya tidur kok.
Alkitab mencatat ketika Rasul Paulus dan Silas masuk dalam penjara, maka tengah malam, ini belum tengah malam loh saudara, iya kan? Mereka memuji-muji Tuhan. Jadi saya percaya akan ada terobosan, saya percaya akan ada kuasa Allah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita tatkala hari Jumat itu kita berpuasa dan malamnya kita mengambil waktu untuk berdoa buat setiap pergumulan kita. Hanya yang mau, kembali lagi hanya yang mau ya saudara ya. Kalau saudara tergerak atau terbeban untuk berdoa, bersyafaat buat setiap pergumulan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya ajak. Kembali lagi saya ingatkan, wadah ini saya buat untuk setiap kita bisa mengalami lawatan Tuhan. Jadi ingat ya, setiap hari Jumat kita berpuasa, paginya tetap ada doa pagi, tapi ditambahkan malamnya kita ada doa khusus buat apa yang kita puasakan. Jam berapa? Jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, berarti jam 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 11 waktu Indonesia bagian Timur. Hanya yang terbeban, hanya yang mau. Tidak ada paksaan, tidak ada persungutan, tidak ada pengeluhan. Aduh kenapa jam segini? No. Hanya yang mau, kalau nggak mau tidak apa-apa. Tapi hari Sabtunya saya tidak akan lagi berdoa dalam ibadah doa pagi, tapi hari Jumat malamnya kita tetap berdoa. Jadi itu yang akan kita lakukan. Saudara dengar baik ya informasi ini. Nantinya saya juga akan broadcast di Facebook saya, di setiap platform sosial media saya, dan bantu untuk sebarkan sehingga ada banyak orang mengalami terobosan. Rasul Paulus dan Silas mengalami terobosan, mengalami kelepasan dari sendi-sendi penjara. Alkitab catat terlepas, dan ada jiwa-jiwa dimenangkan tatkala tengah malam. Dia tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tapi dia memuji-muji Tuhan. Ya saudara ya, jadi tiap Jumat kita akan berpuasa dimulai dari Jumat ini. Paginya tetap ada doa pagi hari Jumat, tapi malamnya kita tambah di hari Jumat. Jumat malam berarti malam Sabtu saudara dikasih dalam Tuhan. Jumat malamnya itu ada jam 9, 10 dan jam 11. Jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 11 waktu Indonesia bagian Timur. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Haleluya. Hanya yang mau saja ya. Tidak ada paksaan, sehingga tidak ada pengeluhan, tidak ada persungutan. Hanya yang mau. Kita masih ada dalam serial khotbah hidup yang mengalami pemulihan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau ada yang tanya, kalau di Malaysia jam berapa? Malaysia itu sama dengan waktu Indonesia bagian Tengah kalau nggak salah. Jadi jam 10 malam waktu Malaysia ya. Jam 10 malam waktu Malaysia. Kita masih ada dalam serial khotbah hidup yang mengalami pemulihan, dan langkah-langkah saya sudah bagikan 10 langkah, dan sekarang masuk dalam bahasan yang ke-11 saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan yang ke-11 adalah bersukacitalah. Kenapa? Karena orang yang mau mengalami pemulihan, dengar baik, Tuhan sedianya sudah siap akan memulihkan setiap kita. Bagian Tuhan pasti mau memulihkan setiap kita. Sekarang jadi pertanyaan, maukah dan siapkah kita untuk siap dipulihkan? Dan salah satu langkahnya adalah dimulai dengan bersukacita. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi sukacita seperti apa? Sukacita seperti apa yang Tuhan kehendaki? Sukacita di dalam Tuhan, bukan sukacita di luar Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan, kita bersukacita karena kita percaya Tuhan penebus hidup kita. Kita bersukacita di dalam Tuhan berarti kita percaya bahwa jalan keluar Tuhan sudah sediakan. Kita bersukacita di dalam Tuhan karena kita tahu doa-doa kita dijawab Tuhan. Itulah sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di luar Tuhan apa pendeta? Lu minum mabuk, itu bukan sukacita. Lu happy, lu seneng-seneng. Iya kan? Minum mabuk, pesta pora yang membuat hati kita kayaknya gembira, tapi sifatnya sesaat. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kepada setiap kita sukacita, bersukacitalah. Nah ini yang akan kita bahas. Langkah selanjutnya untuk kita mengalami hidup yang dipulihkan adalah bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bagaimana caranya berpuasa? Saya sharing sedikit. Berpuasa dimulai, tadi saya sampaikan sampaikan dari awal bahwa berpuasa itu dari hari Kamis malam kita berhenti terakhir makan malam hari Kamis. Jumatnya kita sudah tidak makan ya Bapak Ibu ya. Ada yang tanya bagaimana caranya berpuasa sepanjang hari Jumat.
Dari Jumat pagi, dari Jumat subuh kalau perlu itu udah nggak makan Bapak Ibu. Jumat subuh nggak makan, nggak minum. Jumat subuh, Jumat pagi, Jumat siang, Jumat sore baru kita kembali makan. Ya, kalau ada yang tanya bagaimana saya nggak kuat untuk berpuasa makan, saudara bisa minum saja, tapi tidak makan. Ya kan, saudara bisa minum kalau yang nggak terbiasa berpuasa, saudara bisa minum air putih, tapi saudara tidak makan. Gitu kan? Atau ada yang bilang tapi saya tidak biasa, saya bisa berpuasa makan dan minum, tapi saya cuma bisa setengah hari. Bagaimana pendeta? Bisa juga. Dari pagi berarti engkau mengorbankan makan pagimu, engkau mengorbankan makan siangmu. Nanti jam-jam 1, jam-jam 2 engkau bisa kembali buka puasa ya. Pokoknya ada pengorbanan di sepanjang hari Jumat itu yang kita buat untuk tidak makan dan tidak minum. Ya, sudah dikasih dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi Rasul Paulus bilang apa? Bersukacitanya. Saudara, di dalam surat-surat Rasul Paulus ini banyak sekali perkataan bersukacitalah. Kenapa? Karena Rasul Paulus tahu ini kunci kemenangan hidup. Kenapa banyak orang hidupnya semakin hari semakin terpuruk? Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan apa? Persungutan, pengeluhan. Dia tidak lagi mengalami sukacita dalam hatinya. Kenapa? Karena tidak lagi fokus kepada kasih karunia Tuhan, tapi dia fokus kepada masalah. Dia fokus kepada pergumulan. Aduh, ada masalah ini belum selesai, belum lagi selesai masalah ini, datang masalah yang baru, belum lagi masalah yang baru selesai, datang masalah yang lebih baru. Sehingga hidupnya tidak ada lagi sukacita, tapi dirundung dengan kedukaan. Kenapa? Karena hidupnya hanya terpaut kepada masalah. Sekarang kita mau belajar untuk melihat apa yang menjadi kebaikan Tuhan. Ayo deh, coba ubah cara pandang kita. Nanti kita akan belajar sama-sama tentang hal ini ya, saudara dikasih dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ingat dari awal saya bilang dalam Tuhan kita bersukacita, bukan sukacita di luar Tuhan. Sukacita dalam Tuhan karena kita mengerti kita sudah diselamatkan, maka kita bersukacita. Sukacita dalam Tuhan karena kita mengerti nama kita terdaftar di sorga, itu kita bersukacita. Sukacita di dalam Tuhan karena kita tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, itu menjadi dasar sukacita kita. Banyak hal, secara khusus saya pernah bahas. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel saya pernah bahas tentang sukacita, dasar tentang sukacita kita. Jadi banyak hal yang menjadi dasar sukacita kita. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Selalu ada alasan untuk kita bersukacita. Apapun itu, kita bisa bersukacita. Dan itu sebuah keputusan. Tapi kalau saudara bilang, tapi saya masih punya masalah ini pendeta, istri saya masih gak bisa diomongin, suami saya masih keras kepala, masih belum bertobat, itu bukan jadi alasan untuk kita tidak bersukacita kembali. Masalah selama kita hidup pasti ada. Amin. Selama kita masih memijakkan kaki kita di bumi ini, kita masih akan didatangi oleh masalah. Makanya selalu saya bilang, jangan pernah lu cari masalah. Masalah gak perlu dicari, datang sendiri, saudaraku. Iya kan? Jadi belajar untuk cara pandang kita. Jangan lagi kita hanya melihat masalah, pergumulan, kesusahan, penderitaan. Kita gak akan pernah mengalami sukacita. Tapi coba belajar ubah pandangan kita. Benarnya sekalipun ada masalah, Tuhan beri saya penghiburan. Sekalipun Tuhan ada masalah, Tuhan masih kasih saya kekuatan. Itu kan menjadi dasar sukacita kita. Sehingga akhirnya hidup kita penuh dengan pengharapan, hidup kita penuh dengan kekuatan. Bahkan di Filipi pasal yang ketiga, ayat yang pertama, Rasul Paulus juga kembali ingatkan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Saudara tahu, surat-surat yang dibuat Rasul Paulus di dalam penjara, dia bisa menguatkan umat Tuhan yang di luar, notabene di luar penjara, untuk selalu bersukacita loh. Padahal posisi dia ada di mana? Dalam penjara. Posisi Rasul Paulus ada di dalam penjara yang harusnya dirundung dengan duka cita, kesedihan, kesusahan, penderitaan. Tapi justru orang yang di dalam, kan sekarang kan kita justru yang di luar menguatkan orang yang di dalam penjara, kan ada pelayanan dalam penjara, pelayanan diakonia dalam penjara, begitu kan, kita menguatkan orang dalam penjara. Kalau Rasul Paulus sebaliknya, dia yang di dalam penjara justru nguatin orang yang di luar penjara. Ayo bersukacita. Bayangkan saudara, berarti ada satu rahasia yang besar yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Kok bisa
Orang yang seharusnya mengalami penderitaan, orang yang seharusnya mengalami kesusahan dalam penjara, ini justru dia menghiburkan, menguatkan, meneguhkan orang yang ada di luar penjara. Ayo bersukacita. Bayangin saudara, dipertanyakan ada apa dengan Rasul Paulus. Berarti dia tidak lagi fokus kepada dirinya, dia tidak lagi mengasihani dirinya sendiri, tapi dia fokus kepada umat Tuhan. Ayo umat Tuhan, bersemangat, cari Tuhan. Ayo umat Tuhan, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Rasul Paulus bisa mengatakan seperti itu karena dia tidak lagi fokus buat dirinya. Dia punya banyak masalah? Yes, banyak. Dia punya banyak pergumulan? Ya. Tapi dia tidak lagi fokus kepada dirinya, karena dia tahu bagian masalah dirinya ada Tuhan yang menyelesaikan. Tapi bagian umat Tuhan, saya harus menguatkan mereka. Ini yang kita mesti punya. Gak usah lagi urus buat diri kita sendiri. Ada masalah, udah saya percaya kok masalah saya Tuhan selesaikan. Sekarang ada orang lain yang di luar sana yang punya masalah. Sekarang bagian saya menguatkan orang lain. Ini sebabnya kenapa saya bilang setiap pagi teman-teman yang di Facebook, ayo bagikan ibadah doa pagi ini. Kenapa? Agar setiap mereka yang ada di kontak-kontak Facebook kita, saudara dikasih dalam Tuhan, pertemanan di Facebook kita, juga kita sediakan wadah untuk ibadah dalam doa pagi. Kita menjadi bagian untuk menguatkan orang lain. Kita menjadi bagian untuk mengingatkan orang lain bahwa masih ada Tuhan, masih ada kasih karunia, masih ada keselamatan. Kita diberikan kesempatan untuk membagikan hal itu, sehingga kita tidak lagi hidup buat diri kita sendiri, saudara. Kita tidak lagi memikirkan, saya punya masalah. Betul, saya punya masalah. Kalau selama saya punya masalah dan saya terus melihat masalah saya, sampai kapan? Karena selama kita hidup, kita punya masalah. Selama kita hidup, kita akan punya pergumulan. Makanya Yesus bilang, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berarti tiap hari ada kesusahan. Tiap hari ada kesusahan, saudara. Tapi kita bersyukur. Kenapa? Karena di tengah-tengah kesusahan Tuhan nguatin kita. Kita bersyukur karena di tengah-tengah kesusahan Tuhan berikan damai-Nya dalam hidup kita. Kita bersyukur di tengah-tengah kesusahan ada aja penghiburan Tuhan dalam hidup kita. Wow. Itulah sebabnya kita tidak lagi mau pusing sama masalah sendiri, saudara. Tapi belajar untuk, saya harus menguatkan masalah orang lain. Saya harus menguatkan pergumulan orang lain, agar bukan hanya saya yang mengalami kasih Tuhan, tapi orang lain juga mengalami kasih Tuhan melalui hidup saya. Amin, saudara. Ya, jadi baik Filipi 4 ayat 4 maupun Filipi pasalnya yang ketiga ayat yang pertama, Rasul Paulus mengingatkan bersukacitalah. Apapun keadaan kita, kita harus tetap bersukacita. Apapun pergumulan kita, kita harus bersukacita. Bahkan Rasul Paulus tulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Kembali lagi Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat Tesalonika, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah terus menerus. Ada masalah atau tidak ada masalah, bersukacita. Ada orang yang menyakitimu atau ada orang yang tidak menyakitimu, bersukacita. Ada orang yang mengecewakanmu atau tidak ada orang yang mengecewakanmu, bersukacita. Sehingga akhir sukacita kita itu bisa terpancar, dan orang yang ada di sekeliling kita bisa kita kuatkan. Kenapa? Karena kita terlebih dahulu dikuatkan. Ketika kita mengerti bahwa saya hidup lebih dulu dikuatkan oleh Tuhan, maka saya wajib menguatkan setiap mereka. Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ini yang saya bilang dari awal, kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita punya beban hidup, tapi kita belajar bersukacita dalam pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan bahwa Tuhan pasti buka jalan dalam hidup saya. Itulah pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan bahwa doa-doa saya pasti dijawab Tuhan. Itulah pengharapan. Saya harus bersukacita di dalam pengharapan. Saya bersukacita karena saya punya masalah. Saya harus memiliki pengharapan. Bukan justru sebaliknya, saya berduka cita karena masalah saya. No, itu bukan anak-anak Tuhan. Itu bukan orang-orang yang berpengharapan.
Tapi justru kita mengerti saya harus bersuka cita karena saya tahu saya masih punya pengharapan. Sama-sama bilang sama saya masih punya pengharapan. Amin. Yes. Tidak ada orang yang tidak punya masalah di muka bumi ini. Setiap kita punya masalah. Tapi yang Alkitab sudah ajarkan, bersukacitalah dalam pengharapan. Kita bersuka cita sekalipun kita punya masalah. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Kita bersuka cita sekalipun ada orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya punya pengharapan bahwa Tuhan pakai rancangan orang jahat untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Pengharapan. Karena itu dasarnya apa? Bersuka cita. Engkau mau melihat hidupmu dipulihkan, belajar bersuka cita dulu. Karena ketika kita tinggal terus dalam kemurungan, kita terus terpuruk dalam masalah kita nggak akan pernah melihat pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Dimulai dari sukacita. Bersukacitalah. Amin. Haleluya. Di dalam Keluaran pasal 18 ayat 9. Dalam Keluaran pasal 18 ayat 9. Apa yang Alkitab catat di sana? Bersukacitalah Yitro. Siapa Yitro? Mertua Musa. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa Ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lihat, setiap kita bersukacita tatkala kita melihat pertolongan Tuhan. Kita bersukacita tatkala kita melihat apa? Pembelaan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita sudah pernah mengalami hal tersebut. Setiap kita sudah punya pengalaman seperti itu. Kita banyak kali ditolong Tuhan kok. Banyak kali kita dibela Tuhan. Seharusnya ketika kita mendengar, melihat dan merasakan apa yang dialami Yitro, ya kan, bahwa dia dengar bahwa Tuhan menolong umatnya, maka bersukacitalah kita. Demikian pula ketika kita tidak lagi fokus kepada masalah kita, kita hanya menjadi berkat buat orang lain yang punya masalah. Kita kuatkan, ayo masih ada Tuhan, ayo semangat, pasti ada mujizat, ayo kita berdoa bersama-sama. Maka orang tersebut akan memiliki sukacita. Kenapa? Ada yang care, ada yang peduli dengannya. Jangan hidup secara eksklusif, hanya buat diri kita sendiri. Rasul Paulus bilang, hidupku adalah milik Kristus, bukan aku lagi. Berarti yang Tuhan mau setiap kita di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan kita jadi berkat. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan kita bersukacita dengan orang yang punya masalah, sehingga dia boleh mengalami sukacita. Kita ada untuk menjadi berkat. Sama-sama bilang sama saya ada untuk jadi berkat. Karena masalah saudara dan saya ada Tuhan yang menyelesaikan. Tapi masalah orang lain ada kita yang menguatkan. Amin. Ada kita yang menghiburkan. Ada kita yang mengarahkan mereka kepada jalan-jalan Tuhan. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa Ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Orang akan mendapatkan sukacita tatkala kita bersaksi. Musa bersaksi, menceritakan bagaimana Tuhan tolong dia dan umat yang olehnya Tuhan percayakan untuk dipimpin keluar dari tanah Mesir. Dampaknya orang lain yang mendengar kebaikan Tuhan kita ceritakan bersukacita. Makanya jangan pernah berhenti bersaksi dengan mulutmu, saudara. Bersaksilah bagaimana Tuhan sudah mengubahkan hidupmu. Bersaksilah bagaimana Tuhan sudah memulihkan rumah tanggamu. Bersaksilah bagaimana ada kekuatan yang engkau dapati ketika engkau punya masalah dan berdoa. Bersaksi. Jangan malu untuk bersaksi, karena dengan bersaksi orang bersukacita mendengar kebaikan Tuhan. Dengan bersaksi orang dikuatkan. Oh iya ya, kalau kamu bisa mengalami kasih setia Tuhan, saya percaya saya juga pasti bisa mengalami kasih setia Tuhan. Orang dikuatkan gitu loh, saudara. Bersaksi. Sama-sama bilang sama saya harus bersaksi. Saksikan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan buat dalam hidup.
Maka orang yang mendengar akan mendapatkan kekuatan, orang yang mendengar akan mendapatkan sukacita, orang yang mendengar akan mendapatkan pengharapan. Yes. Yohanes pasal 20 ayat 20. Yohanes pasal 20 ayat 20. Suatu kali murid-murid ketakutan akan orang-orang Yahudi karena Yesus sudah mati, saudara. Yesus mati. Akhirnya murid-murid itu menyembunyikan diri dalam ruangan dengan pintu-pintu yang terkunci. Yesus datang menghadirkan damai sejahtera. Dan apa yang terjadi? Ada perubahan. Ketika mereka melihat kehadiran Yesus, ada perubahan. Lihat saudaraku, Yohanes 20 ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Sebelumnya mereka mengalami apa? Ketakutan. Karena ketakutan mereka tinggal dalam ruangan dengan pintu-pintu yang terkunci. Tapi ketika Yesus hadir, maka mereka mengalami sukacita. Tahukah saudara, kita bisa menghadirkan sukacita buat orang-orang di sekeliling kita tatkala kita bersaksi, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tatkala kita menguatkan, menghibur orang lain akan bersukacita karena kita membawa hadirat Tuhan. Jangan lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita ada untuk menjadi berkat, kita ada untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, kita ada untuk membuat orang lain bersukacita. Sekali lagi yang saya ingatkan, masalah kita, pergumulan kita betul tetap ada, tapi itu akan Tuhan selesaikan. Itu bagian Tuhan untuk Tuhan kerjakan. Itu bagian Tuhan untuk Tuhan berperkara di dalamnya. Tapi untuk masalah orang lain, untuk pergumulan orang lain, ada saudara dan saya untuk menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Amin. Yes. Murid-murid bersuka cita tatkala mereka melihat Tuhan. Murid-murid bersuka cita tatkala Tuhan menunjukkan bekas paku di tangan maupun di lambungnya, bekas tusukan di lambungnya. Ada sukacita tatkala seseorang melihat Tuhan dalam hidup. Mungkin saat ini tidak semua orang bisa melihat Tuhan secara fisik. Tapi saudara dan saya bisa menghadirkan kuasa Tuhan. Saudara dan saya bisa membawa hadirat Tuhan di tengah-tengah orang ada, ya saudara. Di tengah-tengah pergumulan orang, di tengah-tengah masalah orang. Dengan cara apa? Bersaksi. Dengan cara apa? Menceritakan kebaikan Tuhan. Dengan cara apa? Menguatkan setiap mereka, memberikan kepada setiap mereka pengharapan bahwa masih ada Tuhan. Saya pelajari mengapa seorang tidak dapat bersuka cita. Kenapa seorang bisa tidak bersuka cita padahal dia sudah mengerti Yesus sudah menyelamatkan hidupnya. Yesus menghibur setiap kali ada masalah. Yesus menguatkan, Yesus memberikan jalan keluar tatkala ada pergumulan. Tapi kenapa masih ada orang-orang yang tidak memiliki hidup dalam sukacita, tidak memiliki sukacita dalam hidupnya? Yang pertama saya pelajari, seseorang tidak dapat bersukacita karena tidak mampu mendisiplinkan hati dan pikirannya. Apa maksudnya tidak dapat mampu mendisiplinkan hati dan pikirannya? Dia tidak bisa menguasai hati dan pikirannya. Hati, Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Berarti hati kita mesti dijaga. Pikiran, Rasul Paulus bilang, apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang baik, pikirkanlah semuanya itu. Berarti hati dan pikiran seseorang yang tidak dapat bersukacita, ternyata dia tidak bisa mendisiplinkan hati dan pikiran. Hati dan pikirannya terfokus kepada masalah. Hati dan pikirannya terfokus kepada perkataan-perkataan orang yang melemahkan imannya. Hati dan perkataannya hanya terfokus kepada orang-orang yang menyakiti hatinya. Semua berbicara tentang saya dan saya, tapi saya diinjak-injak pendeta. Harga diri saya dijatuhkan pendeta. Karena kalau orang udah fokus kepada dirinya, maka dia lupa bahwa dia harus jadi berkat buat orang lain. Kalau orang hanya fokus kepada dirinya, dia akan lupa bahwa ada orang yang memerlukan dia untuk menyelesaikan masalah orang lain.
Sampai kapan kita mau fokus kepada diri kita? Sampai masalah saya selesai dong pendeta. Tidak akan pernah ada yang namanya masalah itu selesai. Satu masalah selesai, betul. Nanti datang masalah yang lebih baru. Masalah baru itu akan selesai. Nanti datang masalah yang lebih baru. Setiap hari ada kesusahan. Kalau kita tunggu sampai kesusahan tidak ada, maka kita tidak akan pernah menjadi berkat. Karena hidup kita hanya fokus kepada diri kita. Hidup kita hanya fokus kepada me, myself, and I. Kita tidak akan pernah jadi berkat buat orang lain. Jadi orang yang pertama tidak dapat bersuka cita adalah orang yang tidak mampu untuk mendisiplinkan hati dan pikirannya. Hati dan pikirannya hanya tertuju kepada dirinya, hanya tertuju kepada masalah dan pergumulan. Hanya terfokus ke sana, aduh bagaimana ya, aduh bagaimana. Sehingga hidupnya, sepanjang hidupnya tidak pernah mengalami sukacita. Kasihan. Belajar untuk kuasai hati, belajar untuk taklukkan pikiranmu, belajar untuk menjaga hatimu, belajar untuk memikirkan apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji. Belajar pikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Belajar taruh hati dalam hatimu bahwa segala perkara dapat saya tanggung dalam Yesus memberikan kekuatan, kemenangan dalam hidupku. Dengan kata lain, kita bisa menguasai hati dan pikiran kita. Jangan sampai hati dan pikiran kita dikuasai oleh pergumulan, dikuasai oleh masalah. Yang kedua, mengapa seorang tidak dapat bersuka cita? Seorang tidak dapat bersuka cita yang pertama karena ketidakmampuan untuk mendisiplinkan hati dan pikiran. Yang kedua, mengapa orang tidak dapat bersuka cita? Karena selalu terintimidasi dengan masalah maupun iblis. Hati-hati. Terintimidasi, selalu fokusnya kepada masalah, selalu fokusnya kepada nanti iblis menjatuhkan saya. Kalau kita hanya fokus kepada masalah, fokus kepada iblis, kita lupa untuk melihat kebaikan Tuhan. Dan itulah cara kerja iblis, menipu sehingga akhirnya mencuri. Apa yang dia curi? Pandangan kita. Petrus ketika keluar dari perahu, Petrus berjalan di atas air. Sama Petrus memandang Yesus, maka Petrus berjalan di atas air. Tetapi ketika arah pandangnya sudah tidak lagi kepada Yesus, melainkan kepada masalah yang ada di depannya, baik angin kencang, gelombang yang tinggi, disitulah Petrus mulai tenggelam. Kalau iblis tidak bisa mengajak engkau tidak beribadah, kalau iblis tidak lagi bisa mengajak engkau, menghalang-halangi engkau untuk menyembah Tuhan, maka dia akan mulai mengganggu pikiran kita dengan berbagai macam masalah, pergumulan, dengan cara mengintimidasi. Baik rumah tangga kita, baik keluarga kita, baik sakit penyakit kita, ekonomi kita, apapun yang kita punya masalah ini, akhirnya dia main di pikiran kita. Padahal kita tahu bersama, iblis tempatnya di mana, saudara? Di bawah telapak kaki orang percaya. Jangan biarkan dia naik-naik ke telinga kita, jangan biarkan dia naik-naik ke pikiran kita. Jadi yang kedua, kenapa seorang tidak dapat bersuka cita? Seorang tidak dapat bersuka cita ketika dia mulai terintimidasi dengan setiap masalah, dengan setiap cara kerja iblis. Dia fokusnya ke sana aja terus. Sehingga akhirnya dia lupa untuk mengingat kebaikan Tuhan. Dia lupa untuk mensyukuri hari yang sudah Tuhan berikan. Hari ini adalah, setiap hari adalah hari yang patut kita syukuri, karena Tuhan sudah buat baik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengapa seorang tidak dapat bersuka cita? Karena terlalu fokus kepada orang lain. Apa maksudnya terlalu fokus kepada orang lain? Berbeda ya saudara, ketika dia mengasihani dirinya sendiri dan tidak fokus kepada saya harus tolong orang, saya harus bantu orang, itu berbeda ketika dia fokus kepada orang lain dengan apa? Dengan setiap kesenangan yang orang lain alami. Ada banyak orang mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Aduh, enaknya hidupnya, padahal hidupnya nggak takut Tuhan loh. Ya gimana ya, saya udah hidup jujur, saya udah hidup tulus, tapi saya masih dengan keadaan yang susah sampai hari ini. Tapi tetangga saya, ya ampun, hidupnya asal-asalan, hidupnya nggak takut akan Tuhan, tapi kok seakan-akan kayaknya hidupnya berhasil gitu ya, seakan-akan kok kayaknya hidupnya ditolong, nggak dihukum Tuhan.
Tahukah saudara, Raja Daud pernah mengalami hal yang sama. Di dalam Mazmur 37 maupun Asaf dalam Mazmur 73 pernah mengalami bagaimana mereka jealous, mereka iri dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, tapi seakan-akan hidupnya itu tumbuh subur. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kalau kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak mengerjakan apa yang sudah Tuhan titipkan dalam hidup kita. Karena waktu kita hanya habis untuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Contoh, suatu kali Yesus memberikan perumpamaan tentang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 5 bekerja, lakukan segala sesuatu untuk mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan, sehingga dia memperoleh 5 talenta lainnya dengan 10 talenta. Tapi yang 2 tidak membandingkan diri dengan yang 5. Aduh, enak banget yang 5 dipercayakan 5, gue cuma 2. Jahat Tuhan, gak asik Tuhan. Dia gak bilang seperti itu. Dia tetap kerjakan apa yang dipercayakan Tuhan 2 kepadanya. Tapi yang 1, dia menanam yang 1 ini, saudara dikasih dalam Tuhan, dia tidak kerjakan. Kalau sampai kita mulai membanding-bandingkan diri dengan apa yang kita punya dengan apa yang orang lain punya, maka kita sedang tidak berbuat sesuatu, karena hidup kita tidak akan pernah mengalami sukacita dengan apa yang Tuhan titipkan. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya lahir pengeluhan, lahir persungutan. Ujung-ujungnya mulai ribut, cari yang salah, cari siapa yang benar, tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki. Sehingga akhirnya hidup kita cuma fokus kepada masalah orang lain, masalah orang lain, masalah orang lain. Enaknya orang lain punya ini, enaklah orang lain punya ini, saya gak punya apa-apa. Stop membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap kita punya keistimewaannya masing-masing. Setiap kita punya kepercayaan yang Tuhan titipkan masing-masing. Amin. Jadi yang pertama, kenapa seorang tidak dapat bersuka cita? Yang pertama, karena tidak mampu untuk mendisiplinkan baik hati maupun pikirannya. Yang kedua, kenapa seorang tidak dapat bersuka cita? Karena selalu terintimidasi dengan masalah, fokus hanya kepada masalah, dan fokus kepada iblis, ketakutan akan intimidasi yang ada. Sehingga tidak lagi memikirkan kebaikan Tuhan, hanya mikirin bagaimana caranya supaya saya tidak lagi terintimidasi dengan masalah. Wah, udah pokoknya gak mikirin kebaikan Tuhan. Terlalu banyak masalah yang dipikirkan, akhirnya tenggelam dalam masalah. Dan yang ketiga, kenapa seseorang tidak dapat bersuka cita? Karena terlalu fokus kepada orang lain. Mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Enaknya suaminya jadi suami yang dengar-dengaran, enaknya istrinya gampang banget diomongin, ya ampun istri saya susahnya, kepala batunya, ya ampun. Ada banyak orang mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain sehingga tidak pernah mensyukuri, tidak akan pernah mendapatkan sukacita dalam hidupnya. Karena terus membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, dirinya dengan orang lain. Belajarlah bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang keempat, yang terakhir, saudara dikasih dalam Tuhan, mengapa seorang tidak dapat bersukacita? Karena tidak hidup mempercayai janji Tuhan. Kemarin kita sudah belajar masalah ini. Orang yang tidak tertanam dalam janji Tuhan, hidupnya akan terpuruk. Kenapa? Karena bergantung dengan kekuatannya sendiri. Kalau kita bergantung dengan kekuatan Tuhan, maka kita percaya, Tuhan, aku percaya janjimu pasti tergenapi dalam hidupku. Apapun badai yang aku alami, aku percaya ada waktunya di mana Tuhan melepaskan aku dari setiap pergumulan masalahku. Aku keluar sebagai orang-orang yang menang. Disitulah hati kita bersukacita. Jadi ternyata sukacita dan janji Tuhan itu sangat berkaitan erat. Kalau orang yang terlalu fokus kepada masalah, kalau orang hanya fokus kepada dirinya sendiri, maka dia akan lupa bahwa saya harus hidup memegang janji Tuhan, bukan hanya tenggelam dalam masalah saya. Maka saya akan mengalami sukacita ketika saya pegang janji Tuhan, ketika saya berjalan dalam janji Tuhan. Saya percaya betul ada masalah, betul ada pergumulan, tapi saya akan melihat Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan menyediakan jalan keluar, dan Tuhan memberikan pengharapan. Pegang janji Tuhan. Dasar kita untuk mengalami pemulihan adalah belajar bersukacita.
Saya mengerti, ada banyak dari kita sampai saat ini belum dilihat jawaban doa. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak bersuka cita, bukan? Jangan sampai kita justru tenggelam dalam hal-hal yang sebenarnya Tuhan sudah akan tolong. Tapi karena kita mengeraskan hati kita untuk tidak memilih bersuka cita, maka kita terlalu sibuk memikirkan pergumulan masalah kita, sampai akhirnya kita menyusahkan diri kita sendiri. Kita stres sendiri. Hari ini kita diingatkan, apapun yang kita sedang hadapi, yang kita gumuli, itu ada Tuhan yang menyelesaikannya. Tapi bagian saya adalah bersuka cita, karena dengan bersuka cita saya bisa menguatkan orang lain yang juga punya masalah. Karena untuk itulah saya ada, dan untuk itulah saya diselamatkan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami kembali diingatkan oleh firman-Mu, bersukacitalah. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mengerti segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, di dalam Yesus yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Karena itu, biarlah hari-hari hidup kami selalu dipenuhi dengan sukacita, bukan lagi fokus kepada masalah dan pergumulan kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi, ya Bapa. Di dalam nama Yesus, biarlah mulai hari ini kami hanya terfokus bagaimana kami menjadi berkat buat orang lain. Betul, kami masih punya masalah. Bahkan mungkin masalah kami lebih besar dari masalah pergumulan orang-orang yang harus kami kuatkan. Tapi kami percaya bagian kami, pergumulan kami, masalah kami, ada Tuhan yang akan menyelesaikan. Tapi bagian kami adalah tetap harus mengambil keputusan untuk tetap bersuka cita. Karena dengan bersuka cita maka kami dapat menguatkan orang-orang yang ada di sekeliling kami yang juga punya masalah. Kami ada untuk menjadi berkat. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus tolong kami, untuk kami tetap terus mengambil keputusan untuk bersuka cita dalam segala sesuatu, sehingga kami dapat menguatkan orang lain dan membawa impartasi kuasa sukacita itu bagi orang-orang yang mengalami kedukaan oleh karena masalah, oleh karena pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Apa yang Allah taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa, biar firman termaterai, hari-hari hidup kami harus dipenuhi dengan sukacita. Dan sukacita itu adalah sebuah keputusan. Kami belajar untuk mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan yang memberikan sukacita kami. Sekalipun kami punya masalah, kami punya pergumulan, kami tahu Tuhanlah yang menyelesaikan segala sesuatunya dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Secara khusus, setiap kami yang bergumul dalam setiap pokok-pokok doa kami yang terus kami doakan tatkala ibadah doa pagi ini berlangsung. Kami terus membawa setiap pokok-pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat, karena kami percaya bagian kami ada Tuhan yang menyelesaikan. Biarlah Allah berperkara atas setiap pergumulan kami. Ada mereka bergumul buat rumah tangga mereka, agar Tuhan pulihkan, agar Tuhan memberkati, Tuhan sertai rumah tangga mereka, sehingga suami dan istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain di dalam kasih akan Tuhan Yesus. Allah pulihkan setiap rumah tangga yang ada. Demikian pula setiap mereka yang hari-hari ini mungkin mengalami kelemahan tubuh. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, tergenapi firman-Mu dalam setiap mereka, disampaikan firman, disembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhanlah sumber kesembuhan kami, sebab Engkaulah Jehovah Rafa, Engkau Allah yang menyembuhkan. Segala kelemahan tubuh kami sudah Tuhan angkat. Kami sembuh, sebab tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan, rumah Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang bergumul dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka di masa-masa pandemi ini. Allah memberkati hidup mereka. Allah menguatkan mereka untuk tetap terus bersyukur, untuk tetap terus mengambil keputusan bersukacita, sekalipun mungkin penghasilan menurun. Tapi kami percaya Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang mencukupkan. Kami belajar untuk mencukupkan diri kami dengan segala apa yang Tuhan titipkan. Ampuni kami kalau selama ini kami mungkin membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain, ya Tuhan. Hari ini kami diingatkan untuk belajar mengucap syukur. Hari ini kami diingatkan untuk tetap selalu bersuka cita dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Berkati setiap usaha, dagang, pekerjaan dari anak-anak Tuhan yang beribadah dalam ibadah doa pagi ini. Bahkan hamba berdoa kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pekerjaan.
Kami bersatu hati dalam nama Yesus. Allah yang membukakan setiap pintu-pintu pekerjaan bagi mereka, sehingga mereka yang hari-hari mencari pekerjaan, di dalam nama Yesus mereka dapat bekerja di dalam perusahaan yang baik, dengan penghasilan yang baik, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu ada atas masing-masing mereka. Mereka terpelihara, mereka tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Tergenapi firman-Mu, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Hamba juga berdoa bersatu hati bersama dengan umat Tuhan, mereka yang bergumul. Secara khusus ada orang-orang muda yang berdoa buat pasangan hidupnya, maupun setiap orang tua yang berdoa buat anak-anaknya, cucu-cucunya, untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Allah yang mengirimkan Hawa bagi Adam, Allah juga yang mengirimkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan rencana-Mu ada dalam hidup anak-anak muda yang pada saat ini berdoa, bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup. Dalam nama Yesus, sehingga dipertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi, mencintai Tuhan. Tuhan berkati. Bahkan kalau ada di antara mereka yang hari-hari sudah menjalin hubungan, hamba berdoa biar Tuhan membawa hubungan mereka semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Allah berperkara dalam hubungan mereka, di dalam nama Yesus. Bahkan rencana-rencana mereka untuk melanjutkan ke tahap yang lebih serius dalam pernikahan yang kudus, Allah memberkati setiap rencana-rencana ini. Tuhan buka jalan bagi setiap mereka. Jika Tuhan dapati mereka adalah pasangan yang berasal daripada Tuhan, Tuhan pertemukan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang bergumul untuk mendapatkan keturunan di dalam rumah tangga mereka. Allah, hamba berdoa demi nama Yesus, Tuhan memberkati buah kandungan mereka. Tuhan memberkati sel-sel reproduksi mereka di dalam nama Yesus. Diberkati keturunan yang dahsyat, yang takut akan Tuhan. Allah tempatkan dalam rumah tangga mereka. Beri mereka damai sejahtera, beri mereka sukacita, sekalipun mereka sedang dalam tahap penantian. Dalam nama Yesus, tidak ada yang bisa mencuri sukacita Allah dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa buat pemulihan terjadi, rekonsiliasi terjadi antara hubungan anak-anak Tuhan, baik mereka orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, adik dengan kakak, yang mungkin hari-hari ini sedang ada pergumulan, sedang ada keributan satu dan lain hal. Bapa, hamba berdoa tergenapi firman-Mu dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Dalam nama Yesus, Allah memberkati, Allah menyertai, Allah memulihkan. Dalam nama Yesus terjadi. Bagian kami adalah membawa damai, dan Tuhan yang akan menggerakkan hati setiap musuh kami untuk berdamai dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami teringat buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, yang terus kami doakan setiap hari. Kami berdoa dalam nama Yesus, sehingga setiap umat Tuhan mengalami kuasa. Setiap mereka ya Tuhan, dijamah Tuhan, jiwa-jiwa yang kami terus doakan setiap hari, nama-nama yang terus kami sebutkan di altar kudus Tuhan. Bapa, kami berdoa buat nama-nama ini, jamah mereka, lawat mereka, izinkan kami melihat mereka dijamah Tuhan, dipulihkan, bahkan terjadi kuasa Allah, mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kembali kepada jalan-jalan-Mu. Dalam nama Yesus, kami percaya mujizat sampai hari ini masih terjadi. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami teringat bangsa kami. Kami berdoa buat Indonesia. Kami berdoa buat kota-kota yang ada di mana kami tinggal di dalamnya. Kami ucapkan berkat, bangsa kami diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan dari masa-masa pandemi COVID ini dalam nama Yesus. Sehingga bangsa kami pulih, bangsa kami bangkit, bangsa kami maju dalam nama Yesus. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami ucapkan berkat dalam nama Yesus Tuhan. Beri roh takut dan gentar akan Engkau dalam menjalani kepemimpinan mereka, baik presiden, wakil presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat MPR, DPR di tingkat 1, DPR di tingkat 2. Kami ucapkan berkat buat Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI. Kami berdoa juga ya Tuhan buat setiap mereka, Ketua BNPB, Ketua BNPT, Ketua KPK. Kami ucapkan berkat agar mereka Tuhan memberkati dengan kepemimpinan mereka. Bahkan kami berdoa buat setiap para gubernur, para wali kota, para bupati dalam nama Yesus.
Roh takut dan gentar akan Tuhan menguasai mereka. Bahkan kami berdoa, jauhkan pemimpin-pemimpin kami daripada setiap mereka yang bermain kuasa-kuasa kegelapan, praktek ilmu hitam, dukun-dukun. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyuci kuduskan setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap mereka yang merancangkan yang jahat atas bangsa kami, setiap mereka yang mengadu domba bangsa kami, Allah singkapkan dalam nama Yesus. Sehingga mereka dijamah Tuhan, mereka dipulihkan. Bangsa ini dijaga, dipagari oleh malaikat Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna atas bangsa kami. Bangsa kami aman, bangsa kami tentram, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Pada akhirnya kami bersyukur Bapa, mengucapkan berkat pada akhirnya buat setiap mereka yang berdiri di garda terdepan. Tuhan memberkati setiap para dokter, Tuhan memberkati setiap para suster, Tuhan memberkati para relawan yang ada, Tuhan memberkati TNI Polri yang bekerja juga dalam melaksanakan vaksinasi yang ada. Tuhan memberkati setiap mereka ya Tuhan, tenaga-tenaga kesehatan di dalam nama Yesus. Beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan, beri mereka hikmat, beri mereka hati yang terus mau berkorban. Allah menyertai, Allah memberkati mereka, baik mereka maupun keluarga mereka dijaga, dipagari oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada akhirnya kami berdoa, menyerahkan wadah doa pagi ini. Tuhan, kami rindu melalui wadah doa pagi ini banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa mengalami terobosan, banyak jiwa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami ucapkan berkat, bahkan buat rencana-rencana kami, baik melalui platform Instagram yang nantinya juga akan kami buat ibadah doa pagi di dalamnya, sehingga lebih menjangkau setiap orang-orang muda yang ada. Bahkan kami berdoa buat rencana kami untuk membuat ibadah khusus puasa di hari Jumat. Kami membawanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya jerih lelah kami dalam kami menabur sesuatu di ladang Tuhan. Jerih lelah kami dalam kami mencari Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Allah memperhitungkannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami akan berpisah. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat buat setiap umat-Mu. Umat Tuhan dimanapun kau berada, angkat kedua belah tangan-Mu di rumahmu masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Hamba ucapkan berkat dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat kasih karunia Allah, turunlah rahmatnya Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan turunlah penyertaan kuasa dari Roh Kudus hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu sedang dikasih dalam Tuhan, jangan lupa saya ingatkan kembali, setiap hari Jumat kita doa puasa ya. Pagi sampai dengan sore kita tidak lagi makan di hari Jumat, iya kan? Kita bersekutu, kita berdoa bersama-sama di rumah kita masing-masing. Malamnya doa pagi tetap ada, doa pagi tetap ada hari Jumat. Malamnya saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan ada doa khusus buat apa yang kita puasakan. Jamnya jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, berarti jam 10 malam waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 11 malam waktu Indonesia bagian Timur. Kembali lagi saya ingatkan, hanya yang mau. Saya tidak maksa, sehingga kita mengerjakan dengan sukacita, bukan karena terpaksa. Ya, saya akan kembali umumkan melalui Facebook saya, melalui Instagram saya, dan melalui WhatsApp saya. Saya akan kembali mengumumkan sehingga jemaat Tuhan kembali diingatkan. Doa saya menyertai setiap kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Shalom.